Oke, Assalamualaikum Soleh dan Soleha kelas 5. Apa kabar hari ini? How are you today? Welcome to English class 5th grade. With me, Ustazah Amel. Senang bertemu kalian kembali dalam kelas bahasa Inggris kelas 5. Oke teman-teman, Soleh dan Soleha, pada pertemuan kali ini kita membahas masih di tema object around us. Apa yang akan kita bahas? Ya, kita akan membahas penggunaan or using someone, somebody, anyone, or anybody. Before that, let's start by saying basmalah. Baik teman-teman, Soleh dan Soleha, setelah mendengarkan materi video ini, Soleh dan Soleha bisa membuka buku Let's Start in English 6 page 53 until 55. Okay, let's go to the next. Apa yang akan kita bahas? Ya, kita mulai dari penggunaan everybody or somebody. Pada title pembelajaran ini, Ustazah menuliskan penggunaan indefinite pronoun atau kata ganti tak tentu. Salahnya adalah everybody or somebody. Apakah artinya everybody or somebody? Ya, artinya adalah semua orang. Everybody itu artinya semua orang. Dan somebody digunakan untuk menyatakan jumlah yang tak terbatas dan tidak tetap tanpa merujuk secara khusus. Ya, tanpa merujuk ke seseorang secara khusus. Jadi kalau kita menggunakan everybody, somebody itu untuk semua orang secara umum. Dan apakah untuk anybody or nobody digunakan dalam pertanyaan dan kalimat negatif? Saat kita menggunakan kalimat negatif, maka kita gunakan anybody or nobody tanpa mengidentifikasi secara khusus. Ya, any juga bisa digunakan dalam kalimat afirmatif atau pengesahan yang maknanya mirip dengan every atau semua. Nanti teman-teman bisa lebih jelas ketika melihatnya dalam sebuah contoh kalimat. Ya, nobody digunakan dalam kalimat positif, tapi artinya negatif. Kata ini merujuk pada ketidakadaan orang. Nobody at home misalnya. Kalimatnya positif, tapi nobody ini menyatakan bahwa tidak ada seorang pun di rumah. Ya, bagaimana lebih jelasnya? Yuk kita lihat dalam contoh kalimat berikut gini. Penggunaannya untuk siapa sajakah indefinite pronoun ini? Ya, teman-teman bisa lihat kita punya objeknya ada orang, tempat, dan benda. Apabila kita mau mengatakan semua untuk orang, kita bisa gunakan everyone or everybody. Kalau kita mau nyatakan tempat, misalnya di mana saja, di semua tempat, kita bisa gunakan everywhere. Dan untuk benda, untuk semua benda bisa digunakan untuk membuat sesuatu. We can say everything. Sebagian untuk positif, untuk orang kita bisa gunakan someone or somebody. Untuk tempat, somewhere. Untuk benda, something. Untuk menyatakan lagi sebagian tapi pada kalimat negatif, Soleh dan Soleha bisa gunakan untuk orang, anyone or anybody. Sedangkan untuk tempat, anywhere. Di mana saja deh, anywhere, di suatu tempat, di suatu tempat. Aku meletakkannya di suatu tempat. I store my pencil anywhere. Di satu tempat, ya nggak seluruh tempat, tapi sebagian tempat, tapi nggak jelas tempatnya ada di mana. Benda kita masih gunakan anything. Kalau tidak ada, kita bisa gunakan no one, nobody. No, tadi contohnya no one at home or nobody at home with me. Untuk tempat, nowhere, nggak ada pun yang nyaman misalnya. Nowhere place comfortable. Untuk benda kita katakan nothing, tidak ada satupun benda, nothing.
This place is clear. There is nothing. Nggak ada apapun dalam ruangan misalnya. Oke, kita lihat selanjutnya. Simple. Everybody clap for Khalid. Jadi misalnya ada sebuah pertunjukan, semua orang bertepuk tangan untuk Khalid. We can say everybody clap for Khalid. Anybody can do this job. Tadi apa untuk anybody? Penggunaannya cukup positif ya. Anybody can do this job. The lights go down and everyone is quiet. Lampu sudah dimatikan, ada di sebuah ruang teater. Everyone quiet. Semuanya diam ya, quiet. I have nobody on my side. Gak ada seorang pun di sampingku. I have to on my own. Gak ada seseorang yang ada di samping saya untuk membantu. I have to finish it on my own. Ya, Soleh dan Soleha setelah melihat contoh dan penjelasan indefinite pronoun, nanti Soleh dan Soleha bisa mengerjakan latihan di buku bahasa Inggris yang sudah kalian miliki di unit 6. Materi dari Ustazah semoga bermanfaat. Soleh dan Soleha apabila ada pertanyaan dapat bertanya kepada Ustazah melalui WA. Oke, see you next week. Bye-bye. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.